Secara bahasa dakwah, da'a yad'u da'watan, ad-da'watu ila ta'am. Dakwah itu artinya ngajak makan. Itu artinya. Makanya kalau ada makannya itu berarti dakwah. Kalau nggak ada makannya itu ceramah. Makanya Habib-habib zaman dulu motong kambing, masak ayam, makan dulu. Setelah makan baru ngaji. Kiai-kiai punya sawah, punya ternak, potong kambing, potong ayam, makan, habis itu baru dakwah. Jadi orang datang, ceramahnya nggak terlalu panjang. Makanya orang tertarik masuk Islam. Sekarang orang lapar, panas, cerita neraka. Itu. Nah, jadi asal dari kata dakwah itu ad-da'watu ila ta'am. Jadi ada beberapa, tentu saya kalau pergi kemana-mana tuh ada beberapa poin yang saya ambil. Di Malaysia itu masjid-masjid itu punya dapur. Jadi nggak mesan catering, ganti-gantian dapur. Ada baskom, ceret yang besar-besar di dapur umum masjid itu. Nanti habis ngaji makan. Jadi habis ngaji pagi subuh makan, kajian duha makan, kajian zuhur makan, petang makan, maghrib makan. Maka saya bilang saya kalau di tempat saya sedikit makan, tapi kalau di sini dikit-dikit makan. Nah, jadi bahwa kenapa kesan dakwah itu lembut? Karena yang namanya ngajak orang makan itu kan lembut. Bapak Ibu nanti datang ya kita makan. Kalau sudah terhidang persilakan. Belum pernah gitu nanti datang ke rumah makan. Jadi kesannya itu lembut. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, dakwah adalah merubah umat dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau sebelumnya itu orangnya belum tersentuh dakwah, yang sebelumnya di kampung itu kalau pesta nikah masih dangdutan, mabuk jam 5, jam 10, jam 12, lain sudah mulai pakaian penyanyinya, lagunya juga berubah semua, orang sudah hilang ingatan semua. Maka berubah. Dulu ustadz di kampung ini begini, sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah sudah hadrah. Nah, orang yang tidak mengerti proses perubahan ini, maka dia mesti tahu kronologisnya. Ini dulu aslinya begini loh, dan ini sekarang dalam proses. Oh ini konser ini. Iya, ini dalam proses, namanya konser syariah. Ini belum finalnya, ini masih semifinal. Nanti finalnya itu begini. Daerah yang percontohan yang sudah final itu begini. Saya tidak membenarkan beberapa kekeliruan, tapi saya mau bahwa ini ada proses. Nanti finalnya itu ini sebelum, ini hampir baik, ini yang sudah final baik. Jadi tolong lihat before after. Jangan cepat menjudge, ini skincare-nya nggak bener ini. Masa muka aja putih leher hitam. Ini masih proses, belum berakhir lagi. Nah, dulu saya pikir dakwah ini simple aja. Saya kuliah S1, S2, S3, pulang dari dosen, ngajar, rumah, kampus, seminar, selesai. Ternyata setelah pulang, tidak sesimpel, sesederhana itu. Kalau mau zona nyaman, iya memang. Pagi, jam 8 masuk kelas, jam 9.30 keluar, break, minum teh, jam 10 masuk, 11.30 keluar, kajian zuhur. Habis itu nanti siang jam 1 masuk, 2.30 keluar, break asar. Habis itu jam 3 masuk, 4.30 keluar, pulang ke rumah, kajian malam. Kalau mau berkutat sekitar itu, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, masjid, rumah, kampus, mati, selesai. Terus yang di dalam, suku Talang, suku Akit, suku Laut, anak dalam, suku Sakai, siapa yang ke sana? Terus yang di perkotaan, yang masih narkoba, anak-anak yang warna kulitnya malam coklat, siang silver, itu yang menyentuh siapa? Anak-anak funk. Nah, jadi ternyata kita sebagai ustadz pun mesti keluar dari zona nyaman. Jadi saya keluar dari zona nyaman dan akhirnya nyaman di zona yang tidak nyaman. Saya keluar dari zona nyaman. Sempat beberapa tahun menikmati zona nyaman, habis itu keluar
dan menikmati zona yang tidak nyaman, yang ketika orang melihat ini zona yang Ustadz lewati ini off-road ini, tapi udah terlanjur jatuh cinta dengan off-road. Nah, jadi disitulah tidak bisa sendiri. Abdul Somad tidak bisa sendiri. Saya kalau masuk ke pedalaman, program kita setahun 3 kali. Masuk ke dalam itu melibatkan, kalau masuk ke dalam ada dari Basnas, ada komunitas bisnis tanpa riba, ada komunitas ibu-ibu yang punya kuliner, ada komunitas off-road yang menyediakan mobilnya, ada komunitas yang suka berbagi tapi nggak tahu mau dibagi kemana, ada komunitas. Nah, jadi komunitas ini kita umumkan dulu di Instagram. 3 bulan lagi kita mau masuk ke dalam. Daftar ke nomor berikut. Nanti seleksi, kita masuk ke dalam 25 orang. Tapi sebenarnya dari 25 itu adalah 50 orang dari 25 komunitas. Jadi hampir semua kecenderungan orang ini mau buat baik. Dan buat baiknya itu macam-macam, unik memang. Saya ketemu komunitas-komunitas yang buat baiknya itu, ada komunitas yang menyediakan beras aja. Dia nggak mau yang lain. Beras aja. Kami Ustadz kalau mau bantu beras, oke, beras ada. Tapi kalau uang nggak ada. Ada komunitas yang hanya nyabut paku di pohon bekas pilkada. Nah, jadi pagi-pagi naik sepeda ontel, bawa tang, bawa linggis, mencabut paku. Katanya kasihan pohon-pohon itu kena paku. Ada memang komunitas begitu. Ada komunitas yang ngurus anak yatim aja. Kami kalau anak yatim ada, insya Allah. Jadi begitu saya keluar dari dalam hutan, videonya viral, mereka panggil. Ustadz, kemarin saya lihat video Ustadz, ya. Itu kampus saya kasih beasiswa 3 orang untuk bidan Ustadz. Kami kalau untuk ngasih uang nggak bisa, ngasih beras nggak bisa, tapi kalau untuk yang bidan gratis 3 orang. Udah kita tinggal masukkan bidan. Sehingga ketika dia udah selesai 3 tahun akademik kebidanan, akbid, nanti dia masukkan ke dalam untuk ngurus perempuan-perempuan yang di dalam yang selama ini ditangani dukun. Nah, sekarang ditangani ibu bidan. Sudah pulang masuk ke dalam, menikah, tinggal di dalam.